Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang mana pada subuh hujan dingin sejuk kita masih tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan keimanan kita, menguatkan niat tekad keimanan kita. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita membaca selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Ruyaan anna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu anfaqu fisabilillah arba'ina alfan dinarin fi sirri wa arba'ina alfan dinarin fil alaniyati atalam yabqa lahu syai'un wa annahu lam yakhruj min dari salasata ayyamin lima lam yajid ma yasiru bihi awratahu wa lam yahduru ila nabi sallallahu alaihi wasallam faharada alaihi salatu wassalam ila buyuti nisaihi fatangsya falamma yajid syai'an zaidan ala muwa'ihi jihinna faja'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti Fatimah fagtanim li Abi Bakrin wa qala laisa an indana syai'un lughtihi li Abi Bakrin wa kadzalika Fatimatun aghanimat fa kharaja alaihi salatu wassalam min indiha hazinan fabagiyatun Fatimatun hazinatun lima lam tajid syai'an ta'atihi wa hina zawjaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bin aliin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Asamatan radhiyallahu ta'ala anhum liyahmilu jihaza Fatimata fahamilu hunatun wajiladan wadabu'an wa wasa'adatan usyusyulituh litanifun wa musahyatun minan nawa'u wa kunu wa quzan wa qazan wa qisatan fabaka Abu Bakar wa qala alaihi salatu wassalam ya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakar wa qala ya Rasulullah hada jihaza Fatimah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar hatta kasiron liman kana fitunya. Ya. Masya Allah. Diriwayatkan dari Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau tersebut pernah menginfakkan 10.000 dinar secara rahasia. 10.000 dinar kalau dikalkulasikan di sekarang tidak tahulah. Kalau dinar itu mata uang emas. Kalau dirham mata uang perak. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai dinar dan dirham gitu ya. Terus secara rahasia 40.000 dinar secara rahasia di jalan Allah ya, disembunyikan bersedekah infak. Dan 40.000 dinar secara terang-terangan. Bakar 40.000 dinar secara rahasia, 40.000 dirham secara terang-terangan. Sehingga tidak tersisa sesuatu pun padanya. Dia pernah selama 3 hari tidak keluar rumah. Abu Bakar ini ya tidak pernah rumah karena tidak mendapatkan pakaian yang dapat menutup auratnya. Abu Bakar itu pernah tidak punya pakaian yang bisa menutupi auratnya dan tidak pula hadir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ketidakadaan pakaian sehingga tidak hadir di pengajiannya atau di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak silaturahmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang
pada rumah-rumah istri-istri beliau tersebut, mengamatinya. Istri-istri beliau didatanginya. Ya, kenapa Abu Bakar tidak jemu yang silaturahmi tidak datang ke rumah isi rumahnya, rumah-rumahnya istrinya tersebut, beliau tidak mendapatkan sesuatu pun kelebihan dari apa yang mereka butuhkan. Masya Allah. Jadi benar-benar Rasulullah dan para sahabatnya itu berarti hidup itu memang benar-benar juhud terhadap dunia. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak kaya, bukan karena tidak punya duit, harta benda, punya segalanya. Tapi beliau begitu mendendungkan turun ayat-ayat masalah sedekah, masalah infak, masalah zakat, mereka berebut berbondong-bondong untuk mensedekahkan harta bendanya tersebut. Banyak yang zuhud. Kadang-kadang tidak makan, ya. Kadang-kadang tidak makan. Semuanya istri-istrinya, rumahnya itu didatangi. Kenapa Abu Bakar tidak datang? Ternyata di rumahnya tersebut tidak ada satu pun yang bisa dimakan. Masya Allah. Punya 10.000 dinar disedekahkan semuanya. Mohon kita yalah usaha paham, kasih alasannya untuk anakku, untuk istriku dan lain sebagainya. Karena kita itu masih hubud dunia. Jadi kalau sedekah iman istilah orang Jawa itu iman sayang, merasa sayang dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah datang ke rumah putrinya yaitu Fatimah, ya, ke rumah istrinya itu, ke rumah putrinya Fatimah. Karena merasa gelisah terhadap perihal Abu Bakar, beliau bersabda, kita tidak memiliki sesuatu pun yang bisa kita berikan kepada Abu Bakar. Gelisah, susah. Abu Bakar punya duit 10.000 kok disedekahkan semuanya. Dia sain tidak pakai pakaian, padahal dia tidak punya pakaian, padahal bisa dibeli duit itu untuk pakaiannya itu bisa, tapi beliau sedekahkan semuanya karena saking juhudnya. Fatimah menjadi ikut merasa gelisah mendengar gitu. Fatimah gelisah, beliau keluar dari rumah Fatimah dalam keadaan bersedih hasil dan bersedih tersebut. Dan Fatimah pun bersedih karena tidak mempunyai sesuatu pun yang bisa diberikan kepada beliau tersebut untuk Abu Bakar tersebut. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya Fatimah, ya, menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali tersebut, beliau mengundang Abu Bakar, Umar, Utsman, ya enggak? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Usamah untuk membawakan persiapan Fatimah. Kan anakku ini mau kawin, mau kunikahkan sama Ali. Ya, Fatimah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali sepupunya, ya, Ali sepupunya anak pamannya tersebut. Jadi anak kakak beradik Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali dikawinkan dengan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah. Ya, terus begitu disuruh membawakan semuanya peralatan untuk Fatimah, mereka membawakan apa? Penggilingan gandum, istilah sekarang itu penggilingan padi. Nah, kulit yang telah disamak, itulah gawaan antaranya itu. Gawa penggilingan padi, penggilingan gandum, terus kulit yang sudah disamak, sudah dibersihkan, terus bantal yang berisi sabut. Bantal yang berisi sabut apa ras kelapa. Kalau sini itu nganu kelapa ya. Nah, beliau ndak, itu bantal berisikan serabut gitu. Ya, kalau kita kan maunya bantalnya harus bagus, harus empuk. Ya ndak kapasnya harus yang nomor 1 dan lain sebagainya untuk antaran, ya. Bayangkan, ya. Bantalnya itu. Terus tasbih
tasbih yang dari biji korma. Nah ini masalah tasbih ini. Kan ada orang yang membid'ahkan itu masalah tasbih itu, ya pakai biji-biji pakai tasbih itu kan. Ada kan harus sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Ya enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh apa? Menyuruh Usamah saja, ya enggak, untuk mempersiapkan perkawinannya Fatimah dengan Ali saja membawa tasbih yang terbuat dari biji korma. Biji korma itu, tasbih yang dari biji korma dibawa. Sekarang pakai itu. Orang bertasbih pakai tasbih dibilang bid'ah, kurang ajar ini. Ya. Kan ya, sekarang kan orang rajin-rajin membiatkan dan lain sebagainya. Hadisnya bisa apa itu, ya, dan lain sebagainya. Terus kendi, tempat minum air, tempat air minum tuh. Tempat air minum. Kalau sekarang kan galon, kalau sekarang kendi. Kalau dulu kan orang Jawa itu pakai kendi itu yang kecil itu, ya, yang kendi itu. Kalau sudah air kendi itu ya Allah sejuknya, dinginnya, ya. Yang pakai tembikar itu. Terus piring. Jadi antaranya persiapannya itu penggilingan padi, ya, ada penggilingan gandum, kulit domba yang sudah disama, terus bantal berisi serabut, terus tasbih biji korma sebagai antaranya, terus kendi yang berisi air minum, itu antaranya. Kalau sekarang pernikahannya kalau tidak mewah, aduh ya Allah, subhanallah, Rasulullah nikahkan anaknya Siti Fatimah tersebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antaranya itu, bayangkan antaranya. Ya, terus piringnya Sutikma sebagai untuk makan, tempat makan tersebut. Abu Bakar menangis dan berkata, wahai Rasulullah, ini pembekalan Fatimah ya Rasulullah. Ini pembekalan Fatimah ya Rasulullah. Dibekali itu. Untuk berumah tangga bekalnya cuma itu. Fatimah dengan Ali tersebut bekalnya itu, bayangkan. Sekarang kalau tidak spring bed, bantal yang empuk, kebal yang empuk, yang halus dan lain sebagainya, rumah yang magrong-magrong, kendaraan yang serba tidak mau. Masya Allah, ya. Gimana mau ikut sunnah Rasul? Ya, ikut sunnah Rasul yang enak-enaknya saja, susahnya tidak diikutinya. Ya, wahai Rasulullah, inilah pembekalan Fatimah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang demikian ini sudah banyak bagi orang yang hidup di dunia, kata Rasulullah SAW. Yang macam ini sudah cukup, kata Rasulullah. Sudah cukup bagi orang yang hidup di dunia itu, sudah cukup alat-alat semacam ini itu untuk pencarian tersebut. Masya Allah. Lalu Fatimah keluar rumah, berangkat sebagai pengantin putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawa itu dengan memakai pakaian bulu wol, ya. Bulu wol itu bulu kambing yang sudah ditenun, yang sudah dianyang, dengan tampalan di 12 tempat. Pakaian pengantinnya terbuat dari bulu wol, tampalannya 12 tempat, 12 tampalan. Anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan dengan Ali karamallahu wajhah, ya enggak? Memakai gaun pengantin yang gaun pengantinnya itu tambalan 12 tampalan. Kalau sekarang kira-kira anak sekarang, ya enggak, nikah dengan pakai baju tampalan, ya apa tanggapan orang tuanya? Baju pengantinnya harus yang serba mewah, ya. Terus Fatimah menggiling gandum tersebut. Pakai gilesan gandum. Kalau sekarang itu pakai apa? Pakai lumpang. Kalau orang Jawa pakai lumpang, gilesannya. Terus memasak dengan tangannya sendiri, menggiling padi dengan tangannya sendiri,
membaca Al-Quran dengan lidahnya, sambil membaca Al-Quran dengan lidahnya, menafsirkannya dengan hatinya, menggerakkan buayan dengan kakinya. Ya, itu Fatimah itu mengerahkan atau buayan dengan kakinya. Terus apa itu? Dan menangis dengan matanya, menangis dia. Sedangkan wanita di zaman sekarang tersebut memikul rebana. Kalau dulu Rasulullah enggak, Fatimah enggak memukul rebanan. Kalau sekarang harus ada rebanan. Ya enggak? Rendangnya harus bagus, sangat dan sebagainya. Dengan tangannya, mengguncing dengan lidahnya, mencintai dunia dengan hatinya, dan menghina dengan matanya. Kalau ada kawan nikah, bajunya yang lusuh, resepsinya kurang dihina dengan matanya. Perempuan sekarang gitu, ya. Bagaimana mungkin wanita semacam ini akan masuk surga? Bagaimana mungkin? Kemudian ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah Fatimah, dalam keadaan gelisah, Fatimah menuju bantal, pembekalan yang dibawakan untuknya dan baju besar yang ditenunnya sendiri. Dia selalu mengutus jariyah atau pesuruh atau budaknya tersebut, pelayannya, dan berkata, katakan kepada Abu Bakar, sungguh kami telah mengetahui apa yang diperbuat demi ayahku. Nabi Muhammad SAW tidak ada sesuatu pun yang kami miliki selain bantal yang dipersiapkan buatku dan baju ini. Ya, Fatimah anak Rasulullah SAW. Tidak ada persiapan untuk Fatimah. Hanya baju dan bantal tersebut yang dimilikinya sebagai bekal rumah tangganya Fatimah dan Ali karamallahu wajhah. Ya, Masya Allah. Setelah pelayan itu sampai di pintu, ia memanggil seraya berkata, Fatimah mengucapkan salam kepadamu. Dia berkata begini dan begini. Abu Bakar menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Walau dia segera mengambil bajunya yang kasar dan memakainya tanpa dijahit, Abu Bakar begitu dapat salam dari Fatimah langsung segera mengambil bajunya yang kasar tanpa dijahit, mau menghadiri undangan tersebut. Ya. Karena bergegas-gegas ingin segera melihat wajah Rasulullah SAW, dia membuat kancing baju dari duri pohon kurma tersebut agar tidak tersingkap saat berjalan. Lalu ia segera keluar menuju Nabi Muhammad SAW dengan berjalan kaki dan tidak memakai sandal. Masya Allah. Abu Bakar untuk mengunjungi resepsinya anak Rasulullah SAW yang bernama Fatimah dengan Ali tersebut, memakai baju yang tidak berkancing. Mengambil kancing kalau sekarang peniti, tapi kalau dulu itu pakai duri kurma tersebut. Mau mengunjungi pengantin undangan pakai kayak gitu bajunya. Tidak ada kancingnya sama sekarang. Kalau sekarang mengunjungi pengantinan harus bajunya harus rapi dan lain sebagainya. Ya, semacam ini. Masya Allah. Jibril berkata, wahai Rasulullah SAW, engkau melihatku sedang di kerajaan langit, tidak ada satu malaikat pun melainkan memakai pakaian seperti ini karena kecintaannya pada Abu Bakar dan setuju dengannya. Selanjutnya Jibril berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membacakan berkirim salam padamu dan berfirman kepadamu, katakan kepada Abu Bakar, apakah dia ridho padaku sebagaimana aku ridho padanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar. Mendapat berita itu, Abu Bakar menangis dan berkata, wahai Tuhanku, aku ridho padamu
dan engkau ridho padaku. Dia mengucapkan hal itu 3 kali, Masya Allah. 3 kali diucapkannya. Tidak ini, Masya Allah. Ya. 3 kali diucapkannya. 3 kali diucapkannya, Masya Allah. Faqala. Keadaan dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana angkarotin wa angtarotin ana salasa marotin. Tambihul ghafilin ay hada tambihul ghafilin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'u hisalin min syakawatin, min syakatawatin jumudul aini wa qaswatil qalbi wa tulal amali wa hibbu turun, ya, wa qaswatul qalbi wa tulul amali wa hubbud dunya, wa hubbud dunya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal, ya, yang berikut termasuk celaka, yaitu ada 4 hal yang seperti inilah. Kalau ada orang yang seperti ini, orang-orang ini alamat celaka sebenarnya. Alamat celaka. Yang pertama, jumudul aini, mata yang tidak pernah menangis, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata. Ya, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata itu termasuk orang yang celaka. Berarti dia tidak pernah memandang dosa-dosa yang telah diperbuat. Ya, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran yang pernah diperbuat. Makanya karena mata tersebut tidak pernah menyesali apa yang telah kerjakan. Ya. Ini alamat celaka. Yaitu jumudul aini. Yang keduanya, alamat celaka tersebut wa qaswatul qalbi, ya, kerasnya hati. Kerasnya hati. Susah menerima kebaikan, susah menerima saran, susah menerima nasihat-nasihat dari orang maupun dari sekitarnya. Hatinya tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan seseorang. Orang baik dianggap jahat, buruk terus. Menurut pandangan dia buruk-buruk semuanya. Ya. Penilaiannya serba buruk. Ya, hatinya selalu buruk sangka terhadap orang lain. Ya. Buruk sangka terhadap Allah, buruk sangka terhadap orang lain. Ini alamat orang-orang celaka ini. Jumudul aini, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata, wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati tersebut. Aku takut sih kalau Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun adzim. Orang-orang yang keras kepala itu pasti hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu hatinya telah ditutup, matanya, pendengarannya, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, matanya tersebut telah ditutup oleh Allah Ta'ala dalam menerima kebajikan tersebut, kebaikan-kebaikan. Terus balasannya walahum adzabun adzim, bagi mereka itulah akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Ya, orang-orang yang macam kayak gini lah qaswatul qalb. Terus yang ketiganya, yang sangat celaka baginya, watulul amali, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya. Angan-angannya selalu panjang, selalu angan-angan, berandi-andi. Jadi andi-andi tersebut itu tidak pernah terlaksana, terwujudkan. Hanya timbul jadi kekecewaan. Orang kayak gitu berandi-andi, tapi tidak mau berusaha, tapi tidak mau mendekatkan diri. Ya, berandi-andi mau masuk surga tapi tidak mau amaliyah untuk menuju ke surga, jalan ke surga tersebut. Bagaimana caranya menuju surga? Caranya banyak. Kebaikan, menanamkan dan lain sebagainya, ya, menanamkan suatu kebaikan, entah itu ibadah dan lain sebagainya.
takut dengan neraka. Jangan sampai masuk neraka tapi dia itu malah menjerumuskan diri masuk ke dalam neraka dalam segi perbuatannya. Berambil-ambil untuk terbebas, ya dah. Mau masuk ke dalam surga, mau mengawini widadari tapi tidak pernah memberikan mas kawin terhadap istrinya tersebut, ya. Memberikan mas kawin, ya. Menikah mau gratisan dan lain sebagainya, ya. Tidak beramal tuh. Panjang angan-angannya, mau berhasil tapi tidak mau berusaha. Mau terhindar dari api neraka tapi tidak mau berusaha untuk menjauhi api neraka tersebut dalam perbuatannya. Malah justru mendekatkan diri. Mau masuk surga tapi tidak mau beramal untuk supaya jalan masuk surganya itu gampang. Mau ringan dihisab oleh Allah Ta'ala tapi masih kita itu mencari dunia terus. Yang keempatnya wahubud dunya. Alamatnya orang celaka itu cinta dunia. Rasul khati'atun, ya. Rasul khati'atin. Lau kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin au janaha tairin masaka kafiron minha syurbata ma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syubdatul Wa'idin, ya. Kata beliau, seandainya laukanati dunya, seandainya dunia ini mempunyai pandangan, ya, pandangan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat mengimbangi janaha ba'udatin, dapat mengimbangi sayap seekor nyamuk atau sayap seekor burung, atau janaha tairin, atau sayap seekor burung, tentu dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk apa air pun. Masya Allah. Jadi di dunia itu tidak ada pernya. Kalau kita bandingkan, kalau Allah Ta'ala itu mau membandingkan dunia itu dengan sayap-sayap itu tidak ada pernya, tidak ada bandingannya, ya. Soalnya dia itu mau membandingkan di sisi Allah Ta'ala ini, di sisi Allah Ta'ala mungkin menurut pandangan manusia, di sisi manusia itu lebih bagus dunia, tapi menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lebih tinggi daripada, tidak lebih tinggi atau tidak lebih bernilai atau tidak lebih derajatnya lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk atau sayap seekor burung. Sangat rendah sekali nilainya dunia tersebut. Dunia kita cari maka akan mempersulitkan kita. Amalnya panjang, amalnya itu tulul amal itu panjang angan-angannya. Dunia itu dibikin, manusia itu dibikin panjang cita-citanya, panjang angan-angannya. Kalau atau aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Tidak taunya yang diangan-angankan itu tidak terlaksana, terwujudkan. Maka dia timbullah suatu kekecewaan yang sangat mendalam. Timbul frustasi, ya. Berapa banyak orang yang stres karena gara-gara dunia. Stroke, copot jabatan stroke, ya. Bangkrut, stroke dan lain sebagainya. Ini masalah dunia tadi tersebut. Maka bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dah, untuk kita hidup di dunia cukup membawa peralatan yang bisa untuk berusaha menyambung hidup tersebut, itu sudah cukup baginya. Daerah kalau Siti Fatimah tersebut, ya dah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan oleh Ali cuma membawa penggilingan padi, penggilingan gandum. Kalau orang sekarang itu bawa piring, ya, bawa bantal pun isinya serabut. Terus membawa apa ya itu? Ya, bawa pakaian bolnya cuma sehelai. Kalau sekarang kalau tidak banyak tidak bakalan mau. Itu pun sudah cukup untuk bekal orang mencari penghidupan di dunia tersebut.
Sekarang banyak sekali orang-orang kayak itu. Makanya gimana mau masuk surga hal semacam kayak gitu, karena orang kebanyakan masalah hubud dunya. Ya. Matanya tidak pernah menangis dalam kesalahan-kesalahannya. Ini alamat-alamat orang celaka itu seperti kayak gini tuh. Ya. Serba ingin dipandang seperti dunia. Ya. Orang anaknya kalau kawin tidak orang yang sederajat tidak mau dinikahkan. Ya. Kadang-kadang anaknya tersebut ya tidak senang kepada orang lain, orang tuanya tidak setuju. Ya, sehingga anak tersebut apa? Berbuat zina. Yang dosa siapa? Orang tuanya, karena melarang hubungan anak tersebut. Ya, anak tersebut kadang-kadang kawin lain dengan agama kita, ya enggak? Kawin itu sekufu, seagama. Jadi kalau punya anak itu kawin dengan agama orang lain itu ya emangnya orang Islam itu enggak ada perempuan lain lagi apa? Ya. Enggak ada laki-laki lain selain orang Islam ini apa? Kok mencari yang lainnya itu? Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, ya enggak? Kawin nikah dengan lain agama itu hukumnya itu zina, dayus. Nah kalau kita itu mempersetujui orang pernikahan lain agama ya termasuk kita dayus, menyetujui orang yang zina tersebut. Ya, harus diislamkan dulu orang itu, Islam baru dikawinkan. Ya. Itu diharamkan menurut mazhab Imam Syafi'i, harus sekufu, sama-sama seagama. Kalau bisa, ya. Kalau kita kan sekarang, kalau dulu zaman Rasulullah SAW asalkan beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun ahli kitab itu tetap bisa dikawinkan dengan orang Muslim. Ya sekarang ahli kitabnya gimana? Wong kitabnya saja sudah ngamprol loh. Ya. Jadi kita sekufu. Sekufu itu banyak sekali. Ya, paling tidak itu seagama kita, seagama. Ya. Budak hitam yang legam sekali itu lebih bagus daripada orang cantik molek rumpaman, ya enggak? Sangat memikat, menggiurkan hati, tapi kalau dia itu tidak beriman, itu jauh lebih buruk daripada budak yang hitam legam terus beriman kepada Allah Ta'ala. Itu baik. Sekarang itu banyak sekali anak-anak muda sekarang mencintai, menyayangi, ya enggak, kok sama dengan yang bukan seagamanya, ya. Itu enggak boleh. Kalau menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa menjaga anak-anak kita. Hati-hati dalam bercinta, hati-hati dalam menyenangi seseorang, diarahkan yang baik, cari cari agama, karena dunia itu kalau misalnya cinta, kalau cinta kecantikannya udah tua, pudar, udah keriput, hilang kecintaannya. Kalau cinta dunianya sudah habis dunianya, maka hilang kecintaannya. Cintailah dengan agamanya. Anak-anak kita sarankan untuk mencintai seseorang yang menjadi kawan hidup sehidup semati di rumah tangga tersebut, carilah dengan agamanya. Agamanya bitatidin, yang utama itu bitatidin. Ya. Bitatidin yang utamanya itu cari agamanya yang sepadan, yang sama, supaya mudah mengarahkan, mendidiknya. Nah untuk seagama saja pun kadang-kadang susah dididik, apalagi yang sampai sangat yang benar-benar lain daripada agama kita. Tidak kontra dalam didikan tersebut. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, beri kepahaman tentang agama, ya, supaya kita itu hidupnya tidak sembarangan, ya. Mudah-mudahan Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi apa yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberi hidayah, memberi keberkahan, umur panjang, hidup bahagia dunia akhirat. Allahumma
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin wa asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihan al fitana wal amrad asma la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihan al fitana wal amrad asma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.